tutorial belajar itu dan itu. Ya, itu aja lah. Ada sebuah kitab namanya Hilyatul Alim wal Muallim. Hilyatul seperti hilyah sama. Siapa yang pengarang tuh? Udah Brajayim, enggak? Hilyatul Alim wal Muallim, hiasan seorang yang belajar, seorang guru, seorang pengajar, tenaga pengajar. Hilyatul Alim, ya, mahkota seorang alim, hiasannya, dan wal muta'allim, dan yang belajar. Itu kitab yang mengarang cara belajar, diambil dari hadis. Hadisnya hadis Jibril tentang apa tuh? Tentang cara belajar. Pertama kali apa disuruh dari Allah Ta'ala? Nah, dicontohkan pemerannya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril disuruh dia mengajarkan sahabat Nabi belajar kepada Nabi. Bagaimana caranya? Dicontohkan oleh Jibril. Jibril melakukan rihlah. Apa rihlah? Sama dengan Musa alaihissalam disuruh oleh Allah belajar sama Khidir. Rihlah, wa idh qala Musa li fatahu la. Artinya tuh, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya, kepada pembantunya mungkin ya, pemudanya, orang-orang yang melayani dalam safar, kawan safarnya. Apa dia bilang kepada pembantu tadi, safar tadi? Apa dia bilang? Belum lagi. Tutup aja dulu ya. Cara belajar dulu gimana tadi? Memilih guru, ditunjukkan guru dulu. Nabi Musa berguru kepada Khidir. Apa sebabnya tuh kamu? Kenapa kok disuruh oleh Allah belajar lagi Nabi Musa itu? Karena pernah ditanya oleh murid Nabi Musa, ada enggak di dunia orang yang lebih pintar darimu wahai Musa? Tidak ada. Allah jadi marah. Kenapa marah? Kenapa kamu marah? Mestinya dibilang Allah alam. Ini cara belajar juga nih. Kalau kita tidak tahu menjawabnya apa? Bilang Allah alam. Jangan dibilang nggak ada. Ada enggak orang lebih pintar dari Musa, kata muridnya? Tidak ada. Di alam ini tidak ada. Ternyata ada, kata Allah. Ada. Itu ada hambaku lebih berilmu darimu. Coba belajar, kau berangkat ke sana. Adab seorang murid itu kalau ditanya tidak tahu, dia jangan bilang hebat pula kamu dari Allah. Siapa pemilik ilmu ini? Pemilik ilmu siapa? Allah yang memiliki ilmu seluruhnya. Alimun. Allah itu alim, fauqa alim. Ya. Wa apa dalam apa tuh? Wa fauqa dzu alim alim. Apa? Wa dalam surat Yusuf itu apa? Apa bunyinya? Di atas orang berilmu ada lagi yang lebih alim. Wa fauqa dzi ilmin alimun. Nah, itu bunyi dalam surat Yusuf au qamat qol. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi dikembalikan ilmu itu kepada si pemilik ilmu, siapa? Allah. Makanya disebut Allah alam. Artinya, Allah alam itu artinya HP artinya. Allah yang tahu. Mantap kamu tuh. Allah yang lebih tahu, hakikat sebenarnya itu Allah. Allah alam bisawab. Allah yang paling tahu, yang paling sawab. Apa sawab itu? Sawaba. Yang paling sawab, tepat. Yang tidak salah lagi. Manusia kan kalau tidak salah itu tidak sawab namanya.
Kalau tidak salah itu berarti benar. Tapi tidak boleh memastikan ini yang paling benar, enggak. Kalau tidak salah aja kamu bilang. Kalau tidak salah berarti apa? Benar lah dia. Kayak gitu aja kamu bilang. Jangan memastikan, tidak tahu tuh. Allah yang tahu yang pasti. Allahu a'lam bishawab. Sikit. Jadi apa pertama kali disuruh? Ada gurunya. Guru itu jangan yang entong mencari. Kalau Allah menyuruh malaikat Jibril, disuruhnya cari yang paling hebat di kalangan umat hambaku, di kalangan manusia. Siapa dia? Rasulullah. Kau datangi. Makanya ada ja'a rajulun dari. Coba an amiril mu'minin kau ulang lihat. An amiril mu'minin Umar bin al-Khattab aidan. Apa lagi? Bainama nahnu. Coba kamu baca lah, bisa? Bainama nahnu. Ketika kami julusun. Ketika kami lagi duduk-duduk kan? Bainama nahnu apa artinya? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga tuh hadis tuh. Hadis pertama tentang niat. Ya. Arba'in Nawawi pertama itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat kan dari Umar bin Khattab. An Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis kedua juga dari Umar. Hebat Umar bin Khattab kan? Yang pertama kedua hadis itu dari Umar juga. An Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab aidan. Aidan itu apa artinya? Aidan itu kalau bahasa Inggrisnya tu. Umar bin Khattab tu. Aidan tu itu juga artinya. Kamu bahasa Inggris nggak tahu, bahasa Arab juga nggak tahu. Kapan tahumu? Tempe terus. Lembek kamu, nggak jadi rendang, tempe. Ya? Jangan tempe-tempe terus, tahu-tahu terus. Apa katanya? Cara belajar pertama memilih guru. Dicontohkan oleh hadis kedua, hadis Jibril. Hadis Jibril ini Jibril sebagai pemeran. Pemeran apa? Pemeran pelaku cara belajar. Sebagai murid memerankan seolah-olah dia seorang pelajar. Seolah-olah sebagai pelajar. Tahu kamu? Tahu? Seolah-olah pelajar dia. Bainama nahnu julusun. Kata Umar bin Khattab, tak kala kami lagi duduk-duduk bersama inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Inda itu artinya di samping-samping, bersama-sama di hadapan. Ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Ja'a rajulun. Apa arti ja'a? Datang seorang lelaki. Ini pemerannya nih, pemeran pertamanya, pemeran utama. Ya, dicontohkan oleh Allah cara belajar itu. Jibril sebagai pelajar, dia datang. Ilmu tu yu'ta. Ja'a rajulun, dia datang seorang laki. Al ilmu yu'ta, sesuai dengan hadis Nabi, ilmu itu didatangi, wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak ya'ti ya. Kalau ya'ti tahu apa ya'ti? Ya'ti itu datang. Ya'ti itu datang, dia ilmu itu tidak datang sendiri. Yu'ta, didatangi, dia datang kita. Malaikat Jibril langsung dari aras dia. Di mana ya Jibril itu dia? Rumahnya di mana? Bukan di Peyubasuang, bukan Pikumbu Apiaman kan? Bukan di Sunua. Bukan pula Pekanbaru, tapi di aras bersama Rasul dengan Allah dia. Ada guru mengajar kayak gitu? Tidak ada kan? Laki-laki itu mengajar kayak gitu harusnya. Tidak menyeh-menyeh ya kan? Datang seorang lelaki, ya, rajulun syadidun. Apa syadid? Syadid sangat artinya syadid. Syadidul iqab, sangat keras
azabnya. Syadidu bayadi, sangat putih siap. Syadidul bayadi siap, sangat putih bajunya. Jadi orang yang belajar tuh, belajar itu ndak mandi dah, ndak boleh ndak mandi dah, busuk tu ndak ada dah. Orang yang datang belajar itu ndak boleh ndak mandi. Artinya ndak mandi, busuk berarti dah. Dicontohkan oleh Jibril kalau menuntut ilmu itu dari Aras datang pilih guru di dunia Makkah. Rasul yang paling mulia di kalangan malaikat Jibril. Cari rasul yang paling mulia dari sekian banyak nabi dan rasul 120.000. Itu Nabi Muhammad nomor 1 itu. Itu yang dipilih ya. Bukan yang nomor 2, nomor 100, nomor 1000. Bukan nomor 10 jadi nomor 1. Nabi di kalangan malaikat, rasul di kalangan malaikat, utusan Allah di kalangan malaikat, Jibril yang disuruh. Ya, belajar itu orang yang nomor 1 kepada guru yang nomor 1 dulu. Tahu itu? Tutorial belajar itu. Ja'a rajulun syadidu bayadi siap, syadidu sawadi sa'ar. Apa artinya? Sangat putih bajunya, berarti berasyih, ndak mandi, bukan ndak mandi ya. Berasyih itu berarti paling mandinya, acok mandi itu. Ndak boleh baun bawang, baun belalang, baun kapuyuk, baun kundang, baun alai. Ndak boleh kayak gitu doa cara belajar yang diajarkan Allah kepada Jibril kayak gitu perlakuan. Jangan sembarang-sembarang. Apa tadi? Sangat putih, bajunya bersih, putih bersih, dirinso lagi. Dia apa lagi? Rinso dari Serugo gitu enggak? Pakai backlin dari Serugo. Disetrika cantik-cantik datang dari Aras ke Makkah, tempat Nabi belajar. Duduk-duduk Nabi bersama sahabat Nabi itu majelisnya duduk-duduk gitu aja. Sedang duduk-duduk tuh dia ceramah. Nggak ada di sekolah mana, mau ada di sekolah. Nabi aja nggak sekolah buta huruf. Nah, tapi ilmunya langsung. Dia giyah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia bicara menurut parut bunci. Tuh. Bukan senak parut. Tapi wahyu yang turun. In huwa illa, tidak lain kecuali yang diwahyukan kepadanya. Itu surah An-Najm kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pokoknya Nabi itu pandai. Walaupun dia tidak sekolah buta huruf, tapi ilmunya diakui oleh profesor doktor zaman kini, zaman kiamat nanti. Kagum profesor doktor zaman now, zaman akan datang. Padahal dia tidak pandai, tidak sekolah, tidaklah belajar. Karena yang diberikan sama dia wahyu, datang dari pencipta langit dan bumi. Makanya pandai-pandai tahu-tahu aja Nabi itu. Walaupun dia tidak sekolah. Walaupun di gurun pasir. Walaupun di kadrun ya. Kalau orang alubidah bilang orang gurun-gurun. Orang untu. Tapi ilmunya diakui dari profesor zaman hari kiamat, akhir zaman. Hebat. Al-Quran Nabi pernah bicara tentang proses janin. Bagaimana janin itu pertumbuhan dari fase awal sampai akhir. Ada di dalam tuh, kagum. Ilmu kedokteran kini mengakui itu. Kemudian ada pertemuan dua laut. Yang laut itu tidak pernah bercampur. Asin tawarnya. Ada dibicarakan tentang itu. Ada masalah tata